Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 12 MIPA 1, akan menginterpretasikan sebuah novel. Kelompok kami terdiri dari Ahmad Syauqi, Anis Nindita, Dola Umrah Cika, Endang Komalasari, dan Fitri Oktaviani. Novel yang akan kami interpretasikan adalah sebuah novel bestseller dengan judul Hafalan Sholat Delisa, karya Terelie, penerbit Republika tahun 2008, cetakan ke-29. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi, absen 3. Saya di sini akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Bagian aspek kehidupan budaya. Pengarang menggambarkan karakter Bunda Salamah yang mengapresiasi hal-hal kecil, yaitu ketika anaknya berhasil dengan hafalan sholatnya. Mereka akan dibelikan kalung. Dan bagian kutipannya, Delisa boleh pilih kalungnya sendiri kan? Seperti punya Kak Fatimah, punya Kak Zahra, atau seperti punya Kak Aisyah. Hafalan sholat Delisa, halaman 17. Perkenalkan, nama saya Anis Nindita, absen 6. Di sini saya akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Bagian aspek kehidupan moral. Pengarang mendefinisikan Abi sebagai sosok yang bertanggung jawab. Setelah kehilangan keluarga kecilnya, ia harus bertanggung jawab lebih dari seorang ayah. Kutipannya, bagi Abi Usman, kehilangan ini tidaklah sederhana seperti kehilangan Delisa. Delisa cukup menjadi Delisa saja, tetapi Abi terpaksa sekaligus menjadi Umi, Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah. Abi harus mengurusi pernak-pernik kebutuhan Delisa dan dirinya sendiri. Dan salah satunya, yang meskipun sepele namun mendesak, tentu urusan masak-memasak tadi. Delisa sebenarnya tumbuh lebih dewasa 2 bulan terakhir. Delisa jauh lebih bertanggung jawab. Ia membantu Abi menyapu rumah, mencuci piring, bahkan sudah bisa mencuci pakaian dan belajar menyetrika. Delisa juga tidak banyak berseru meminta tolong. Dengan sendirinya, pengertian itu datang kepadanya. Hafalan sholat Delisa, halaman 177. Perkenalkan, nama saya Dola Umrah Cika, absen 13. Di sini saya akan menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel bagian aspek kehidupan sosial. Pengarang menggambarkan sosok Delisa sebagai gadis kecil dengan hati yang tulus, semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan baru setelah bencana besar menimpanya. Yang pertama, ketulusan Delisa. Hal tersebut tertuang dalam bibir Delisa menyimpul senyum matanya, sedang menatap bening mata Umi, berbisik, Delisa, Delisa cinta Umi, Delisa cinta Umi karena Allah. Ia pelan sekali mengatakan itu. Halaman 67. Yang kedua, semangat Delisa. Hal tersebut tertuang dalam kutipan, bagi Delisa, kehidupan sudah kembali. Bagi Delisa, semua ini sudah berlalu. Bagi Delisa, hari lalu sudah tutup buku. Ia siap meneruskan kehidupan. Tak ada yang perlu ditakutkan. Delisa siap menyambung kehidupan. Meski sedikit pun ia belum mengerti apa itu hakikat kehidupan dan hidup. Halaman 186. Perkenalkan, saya Endang Komalasari, absen 15. Saya akan menyampaikan kesimpulan interpretasi pandangan pengarang. Di novel Hafalan Sholat Delisa, pengarang menghadirkan suasana yang mengharukan. Pengarang menceritakan Delisa sebagai seorang anak yang sedang berjuang menghafal bacaan praktik sholatnya. Sangat khusyuk, bahkan bencana besar tidak bisa merusak nikmat Delisa dalam melantunkan hafalan sholatnya. Tsunami yang menghancurkan apapun di sekitarnya, lantas ia kehilangan segalanya. Umi, ketiga kakaknya, rumah, bahkan ia harus kehilangan sebelah kakinya. Namun Delisa tak patah semangat. Seiring berjalannya waktu, Delisa bisa bangkit dari keterpurukannya dan melanjutkan hafalan sholatnya yang belum terselesaikan. Kali ini penuh rasa ikhlas, tanpa iming-iming hadiah apapun. Setelah kehilangan itu, cerita diwarnai dengan hubungan yang baru antara Delisa
dan orang-orang dari luar negeri yang menjadi relawan di sana. Penuh dengan hal-hal tak terduga yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan saling menghargai terhadap satu sama lain. Mengajarkan kita bahwa setelah badai akan ada pelangi. Mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang berpatah hati, tapi tentang bangkit berdiri kembali. Nama saya Fitri Oktaviani, absen 19. Di sini saya akan menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang. Menurut kelompok kami, nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis sudah tergambar dengan sangat jelas. Sebagai pembaca, kami dapat langsung merasakan bagaimana sulitnya perjuangan Delisa. Makna yang ingin disampaikan juga bisa langsung kita dapatkan setelah membaca novelnya. Maka dari itu, kami setuju dengan pandangan pengarang terhadap suasana cerita novel yang mengharukan, berupa perjuangan-perjuangan yang dilewati Delisa untuk dapat menyelesaikan praktik sholat. Teks yang disajikan juga menarik, dikemas dengan epik agar pembaca tidak bosan membacanya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.